Terhitung minggu ini kita mulai merayakan 7 minggu sengsara atau 49 hari persiapan sebagai persiapan menyambut Paskah. Shalom. Ya, baik Bapak Mama serta saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita bersama-sama mengikuti warta jemaat Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti Minggu 12 Februari 2023. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau memperkenalkan diri saya. Bapak Mama, perkenalkan nama saya Vikaris Belandina Liaiwa. Saya adalah Vikaris tahap 4 yang ditempatkan oleh Sinode di GKS Payeti. Dan pada bulan Januari kemarin, saya bersyukur tim dari pemekaran Gereja Payeti Cabang Prehowar melakukan pendekatan dan saya menjadi salah satu dari ketiga calon pendeta di cabang Prehowar di tempat ini. Dan dalam perkenanan Tuhan pada hari ini pun saya akan menyampaikan khotbah perkenalan saya sebagai calon pendeta di tempat ini. Biarlah melalui ibadah pada hari ini nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Mari kita memulai ibadah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh konvokator tadi, bahwa pada minggu ini kita akan memulai dalam perayaan 7 minggu sangsara yang akan mempersiapkan kita menyambut Paskah. Untuk itu, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan mari kita perhatikan liturgi yang telah kita pegang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita mengawali kebaktian Minggu Sengsara pertama ini dengan kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait pertama dan ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah baik Bapak Mama saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian hari ini.
Bapak, Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengingat kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah melupakan kita, mari kita berkomitmen untuk selalu hidup taat akan kehendak-Nya. Dan saat ini kita menerima firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian untuk kita pedomani dalam kehidupan setiap hari, yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersama menyanyi dari PKJ 282 bait 1 dan 4. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian duet dari Mama Cindy dan Kakak Eki. Waktu dan tempat dipersilakan. Ku sembah Engkau di setiap waktu. Bapak, Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menikmati persekutuan di saat ini. Secara khusus saat ini, kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu. Semua ini kami nikmati hanya atas dasar kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus, agar kami diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami dan memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi yang senantiasa melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalimat berbahagialah orang yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Satu kalimat ini, apakah kita pernah memaknainya di dalam kehidupan kita? Ya. Satu kalimat yang selalu ada di akhir pelayan firman membaca firman Tuhan ini. Ya. Kita pernah memaknai satu kalimat ini di dalam kehidupan kita atau tidak? Ya. Pada kenyataannya, satu kalimat ini seringkali disepelekan. Ya. Terkadang hanya menjadi hafalan kita saja. Kalau pelayan firman ucap kalimat itu, kita juga dari tempat duduk pasti ada ucap juga kan. Ya. Kalau kita perhatikan kalimat ini dengan baik, ada kata-kata yang menghantar kita untuk memaknai akan panggilan kita menjadi saksi-saksi Kristus.
ya, yaitu kata kebahagiaan orang yang mempelajari firman Tuhan itu bukan hanya ketika dia membaca dan merenungkan, tetapi ketika dia juga melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Melakukan yang seperti apa? Ya, yaitu melakukan dengan bersaksi akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya. Untuk itu tema ibadah kita pada hari ini, ya, sesuai dengan surat yang sampai kepada saya bahwa temanya kita adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Kristus. Ya, kita adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Kristus. Namun Bapak Mama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdiri menjadi saksi-saksi Allah. Ya. Dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Rasul Petrus adalah saksi mata kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya. Apa yang disaksikan Petrus dalam karya pelayanan Yesus, itu juga yang disampaikannya kepada jemaat yang ia layani. Ya. Kalau kita membaca kitab Injil, maka kita pun akan menemukan bahwa Petrus dan murid-murid Yesus lainnya selalu ada bersama-sama dengan Yesus dari awal karya pelayanan Yesus hingga Yesus naik ke sorga. Bahkan ketika Roh Kudus Allah turun atas mereka. Ya. Petrus menyadari bahwa pengalaman iman yang ia alami bersama-sama dengan Yesus itu bukan hanya menjadi konsumsinya sendiri, tetapi menjadi sesuatu hal yang juga harus ia sampaikan kepada jemaat Kristen mula-mula, agar mereka semakin meneguhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika Petrus menyampaikan kesaksiannya, menyampaikan berita keselamatan ini, kebenaran ini kepada jemaat, masih ada saja jemaat yang meragukan, ya, akan apa yang disampaikan oleh Petrus. Ya, mereka meragukan pengajaran dan pemberitaan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itu melalui suratnya, Rasul Petrus kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa pengalaman imannya bersama-sama dengan Yesus itu bukan sebuah cerita dongeng. Ya, itu bukan sebuah isapan jempol semata. Ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Petrus ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika ia bersama-sama dengan Yesus di atas bukit, ia menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Dan ia juga mendengar suara dari sorga yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius 17 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ disampaikan pada saat Tuhan Yesus dimuliakan, di situ juga nampak kehadiran Musa dan Elia. Ya, kehadiran Musa ini mewakili kitab Taurat. Ya, dalam perjumpaan dengan Allah ketika ia juga berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Dan kehadiran Nabi Elia mewakili para nabi, ya, karena Nabi Elia merupakan nabi yang langsung terangkat ke sorga. Ya. Melalui kehadiran Musa dan Elia ini semakin memperteguh dasar iman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi dari Perjanjian Lama. Peristiwa ini telah membuktikan bahwa kebesaran dan kemuliaan Kristus itu juga ada dalam kemuliaan Allah. Dan apa yang disaksikan oleh Petrus dan yang menjadi kesaksian Petrus merupakan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Raja. Ya. Bapak, Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita yang menyatakan bahwa kita ini adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Kristus,
Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang saksi Kristus? Ya. Pada kenyataannya, Bapak Mama, memang kita tidak bisa seperti Petrus yang menyaksikan secara langsung akan Yesus Kristus yang dimuliakan, ya, seperti bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama ini. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini pun kita dapat belajar dari cara Rasul Paulus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, di dalam setiap pemberitaan Injilnya yang selalu menjadi dasar pemberitaannya. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ya, menunjukkan bahwa ia sedang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Petrus, ya, di situ ditunjukkan bahwa Petrus menyerahkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan. Dia tidak menjadi ragu atas kuasa Allah atas kehidupannya. Ya. Bahkan dalam pilihan Petrus menjadi murid Yesus dan menjadi pemberita akan kebesaran dan kemuliaan Allah. Itu bukan hanya sekedar dia berbicara saja, bukan sekedar dia berucap-ucap saja. Tetapi Petrus juga dia memahami firman Tuhan itu secara keseluruhan, ya. Seperti yang telah ia saksikan akan Yesus dimuliakan melalui kehadiran dua tokoh perjanjian lama itu. Sehingga Petrus pun dia dapat memaknai firman itu dengan benar dan menjadi dasar dalam kesaksian pelayanannya. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Karena itu, ketika kita juga mau menyebut bahwa kita ini adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Kristus, maka lebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mempercayakan seluruh kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan, ya. Mempercayakan seluruh kehidupan kita ada dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita yang mau bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Allah, malah kita lagi yang meragukan akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Untuk itu penting untuk kita lebih dahulu mempercayakan kehidupan kita seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, ya. Kita juga harus memiliki dasar iman yang kokoh dalam pengenalan dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, ya. Di perikop sebelumnya dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saya mengambil di ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di situ juga menyampaikan kepada kita, ya, ketika kita mau mengenal dan memahami akan kasih, akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, maka harus dengan sungguh-sungguh kita bertekun dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Baik itu melalui doa-doa kita, juga melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, kita pun akan melihat dan merasakan kebesaran dan kemuliaan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya sesuatu hal yang tunggu sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita, baru kita mau bersaksi tentang kasih Allah. Tetapi kita juga dapat bersaksi tentang kasih Allah melalui hal-hal yang sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya saja, ya Bapak Mama, ketika saat ini kita diperhadapkan, ya, dengan begitu banyak persoalan, pergumulan kehidupan dalam pribadi kita masing-masing maupun dalam kehidupan kita berumah tangga, ya. Ketika kita pun harus bergumul
dengan hama belalang, ya. Sudah dilakukan berbagai cara, tetapi sepertinya dia semakin meningkat, semakin banyak, ya. Ketika kita pun harus bergumul dengan harga beras yang tiap minggu rasanya semakin naik, ya. Semakin bingung di mana beras yang murah, ya. Kita bergumul dengan kebutuhan hidup kita hari-hari, ya. Penghasilan cuma sekian, tapi harga kebutuhan semakin meningkat. Kita bergumul akan setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga bergumul dengan sakit penyakit yang kita alami saat ini, ya. Bertahun-tahun kayak rasanya tidak ada pemulihan. Begitu saja terus sakit yang saya alami. Bahkan ketika saat ini dalam kehidupan kita berjemaat, ketika kita harus bergumul dan berproses bersama dalam pemekaran gereja di tempat ini, ya, pastinya pun ketika semua pergumulan, proses itu harus kita jalani. Tetapi ketika kita memaknai itu dengan benar di dalam kehidupan kita, kita pun akan senantiasa melihat dan merasakan bahwa kemurahan Allah itu senantiasa menopang, menjaga, memberkati kita hingga saat ini, ya. Meskipun ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi, yang harus jemaat di tempat ini berproses dalam pemekaran jemaat, ya. Jika setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan kita selalu kita akhiri dengan rasa syukur, ya, bukankah di situ pun kita sedang bersaksi tentang kemuliaan Allah yang telah nyata dalam kehidupan kita, ya. Mari kita belajar memaknai itu di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Kemudian Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kita, ya, ketika kita mau untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, ya. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan pengalaman iman kita, kita bersaksi tentang kasih dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-20 dan ayatnya ke-21 disampaikan bahwa ketika kita bersaksi, di situ kita bersaksi bukan karena kehendak diri kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus Allah yang senantiasa memberi hikmat dan pemahaman yang benar, ya. Agar apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu juga sama dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Ketika saat ini kita akan memulai minggu sengsara yang pertama, ya. Kita ada dalam minggu-minggu yang menghayati akan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang terus mempercakapkan kemuliaan Allah dalam pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, ya. Karena itu seperti yang telah tertulis dalam nats pembimbing kita di Roma 10 ayatnya yang ke-17, ya. Dalam firman Tuhan itu telah menekankan kepada kita bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Memahami dan melakukan firman Tuhan juga merupakan bagian dari kepenuhan hidup dalam Kristus, ya, yang juga telah ditekankan dalam petunjuk hidup baru yang telah kita baca bersama di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ya. Dengan demikian kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, filsafat-filsafat yang kosong, tetapi kita semakin berhikmat di dalam setiap ucapan, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap perbuatan kita masing-masing, ya. Menjadi saksi dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita juga dapat kita lakukan, kita terapkan di dalam
kehidupan berjemaat kita di tempat ini, ya, sebagai jemaat cabang Prehauwar. Ya. Ketika jemaat di tempat ini akan menjadi jemaat yang mandiri, ya, akan bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Kristus. Apakah kita mau menunggu hal-hal besar terjadi di dalam kehidupan kita, atau kita mau untuk memulai dari sekarang? Ya. Ketika kita mau memulai dari sekarang bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Kristus. Ya. Bersaksi adalah sebuah tindakan karena kita telah mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang dapat kita lakukan saat ini, ketika saat ini dalam proses pemekaran, marilah kita memulai bersaksi dengan perbuatan yang baik. Satu contoh yang dapat kita lakukan yaitu dalam proses pemekaran saat ini, kita semua ada dalam kesatuan jemaat GKS Payeti cabang Prehauwar yang terus ada di dalam kesatuan hati, yang terus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendampingi satu dengan yang lain, dan tidak saling baku sikut satu dengan yang lain, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya. Ketika kita melakukan hal yang sesederhana itu pun, di situ kita pun sedang bersaksi tentang kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Hingga pada akhirnya pun kita dapat melihat kuasa Kristus terjadi di tempat ini. Nama Kristus senantiasa dipermuliakan di dalam jemaat cabang Prehauwar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 281 baitnya yang pertama. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian solo dari adik Rai Raja. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami, yang semakin meneguhkan akan perjalanan kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang terus mempercakapkan kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersaksi tentang kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, yang senantiasa kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayatnya yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan NKB 104 baitnya yang pertama, kemudian dilanjutkan persembahan pujian dari vokal grup pemuda EM4. Dihamkan jiwaku tak perlu uang-uang, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang.
persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami pada minggu kerja yang telah kami lewati. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan, saya minta waktu sejenak untuk menyampaikan hal-hal yang penting bertalian dengan pelayanan dan persiapan pemekaran di tempat ini. Jadi mungkin itu sebagai informasi daripada kami semua, dan sekali lagi terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung dalam doa dalam proses pemekaran jemaat GKS Prewan. Terima kasih dan kami kembalikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik Bapak Mama saudara yang diberkati Tuhan, saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli dengan kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Mama saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kita sudah boleh bersekutu bersama saat ini dan berbakti kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup yang kita alami dan temui ke depan, tetaplah yakin pada Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus, Sang Maha Besar dan Maha Mulia. Dan saat ini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan untuk memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersama menyanyikan NKB 196 bait 1 dan baitnya yang kedua sebagai pujian penutup kita.